Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan boleh bertemu kembali di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan senantiasa menyegarkan iman kita. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang akan mengurapi hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan dorongan dan keteguhan kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah itu. Paulus mendorong mereka untuk tetap kuat dan teguh di dalam iman sampai kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, melalui renungan hari ini ada 3 hal yang akan menolong kita agar senantiasa kuat dan teguh sampai akhir pertandingan iman kita. Yang pertama, membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Berdoa dan membaca Alkitab menjadikan kehidupan rohani kita tetap terjaga, sehingga kita mampu menghadapi apapun di dalam kehidupan kita yang akan terjadi dan bahkan yang akan menyerang hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan akan menuntun kita dalam mengembangkan karakter Kristus, sehingga kita mampu menghadapi setiap tekanan, masalah, pencobaan, dan kita dapat menang atas hal-hal itu. Lebih jauh lagi Tuhan Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita percaya bahwa kita akan menang atas setiap tipu muslihat iblis dan menang atas tipu daya dosa jika kita tekun berdoa dan membaca firman Tuhan sambil berjaga-jaga. Yang kedua, rajin dan semangat setiap hari. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan motivasi hidup kita, sehingga kita tetap bersemangat dan rajin dalam melayani Tuhan. Seperti halnya daya baterai handphone yang bisa berkurang dan habis ketika dipakai dalam jangka waktu tertentu. Demikian juga dengan semangat, kerajinan, dan motivasi kita bisa saja menjadi lemah dan mati karena banyaknya tekanan, persoalan, dan beban hidup yang kita hadapi. Karena itu, marilah kita mengisi kehidupan rohani kita dengan senantiasa bersukacita, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, tentukanlah arah hidup kita setiap hari. Penulis Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, arah hidup kita sudah jelas, yaitu mempercayakan hidup kita setiap hari kepada rancangan dan rencana Allah yang pasti baik untuk hidup kita. Mempercayakan hidup kita kepada Allah berarti kita siap untuk tetap percaya bahwa di balik masalah selalu ada anugerah Allah yang melimpah. Di balik kegagalan selalu ada harapan meraih keberhasilan. Di balik duka cita ada bahagia yang kekal yang menanti hidup kita.
Mari mempercayakan hidup kita, karena hidup kita aman dan terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Firman hidup kekal yang terus memberikan damai sejahtera dan kekuatan iman bagi kami di dalam menghadapi setiap keadaan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dan pergumulan kami masing-masing dimanapun kami berada. Di dalam kuasa nama Yesus kami percaya, kami yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan, dan yang susah dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan di dalam menjalani setiap kehidupan kami, di dalam masa kesusahan karena pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan memelihara, mencukupkan, dan memberikan apa yang kami butuhkan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas kita, tetap semangat dan jaga kesehatan kita. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.